Hey Sobat Abnormal Thinker, pernah nggak sih kalian merasa otak lagi lemot dan susah banget buat memahami sesuatu? Tenang aja, kita semua pernah kok mengalami hal itu. Nah, ada banyak cara menarik yang bisa kita lakukan biar otak jadi lebih cepat nangkep informasi tanpa harus ribet atur pola tidur atau makan makanan sehat. Misalnya, kalian bisa coba teknik belajar aktif yang bikin kita lebih terlibat dalam proses belajar. Diskusi dengan teman juga bisa bikin otak kita lebih terasah loh. Selain itu, menggunakan visualisasi dan mind mapping juga bisa bantu otak kita memproses informasi dengan lebih efektif. Yuk, kita bahas lebih dalam gimana caranya bikin otak kita nggak lemot lagi dan bisa lebih cepat paham segala hal. Memahami bagaimana otak bekerja dan menemukan cara-cara efektif untuk meningkatkan pemahaman adalah kunci bagi banyak orang yang merasa lemot dalam memproses informasi. Salah satu teknik paling efektif yang bisa langsung diterapkan adalah teknik Feynman. Metode ini melibatkan mengajarkan kembali materi yang telah dipelajari dengan bahasa yang sederhana, seolah-olah kita sedang menjelaskan kepada anak kecil. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi bagian yang belum kita pahami sepenuhnya dan kemudian memperbaikinya. Teknik ini juga melibatkan menulis dan menggambar diagram yang bisa membantu memperkuat pemahaman. Teknik lainnya adalah penggunaan flashcards yang sangat populer di kalangan pelajar. Flashcards membantu kita mengulang informasi secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu yang dikenal sebagai metode pengulangan berjarak, spaced repetition. Dengan menggunakan aplikasi atau kartu fisik, kita bisa secara aktif menguji diri kita sendiri, yang terbukti meningkatkan retensi dan pemahaman materi. Menggunakan flashcard secara konsisten dapat membantu otak menyimpan informasi lebih lama dan memahami konsep dengan lebih baik. Selain itu, kita bisa menggunakan teknik mind mapping. Mind mapping adalah cara visual untuk mengorganisasi informasi, yang membantu otak untuk melihat hubungan antara konsep-konsep berbeda. Dengan membuat peta pikiran, kita bisa lebih mudah mengingat informasi dan melihat gambaran besar dari materi yang dipelajari. Teknik ini sangat bermanfaat untuk pelajar visual yang suka melihat bagaimana ide-ide terhubung satu sama lain. Teknik lain yang efektif adalah TICR, Survey, Question, Read, Recite, Review. Pertama, kita memulai dengan survei atau melihat sekilas materi untuk mendapatkan gambaran umum. Kemudian, kita membuat pertanyaan tentang apa yang ingin kita ketahui. Setelah itu, kita membaca materi dengan fokus untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menceritakan kembali atau menuliskan informasi yang kita pelajari. Dan terakhir, melakukan review untuk memastikan pemahaman kita sudah mendalam. Teknik ini membantu kita untuk belajar secara aktif dan memastikan bahwa kita benar-benar memahami materi. Setelah membahas teknik-teknik efektif, mari kita lanjutkan dengan teknik-teknik yang efisien namun tetap bermanfaat. Salah satunya adalah metode chunking, yang melibatkan pembagian informasi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, ketika mempelajari nomor telepon, kita cenderung mengelompokkan nomor tersebut menjadi beberapa bagian. Teknik ini bisa diterapkan pada informasi kompleks untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan diingat. Menggunakan analogi dan metafora juga bisa membantu otak kita memahami konsep baru dengan lebih mudah. Dengan menghubungkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah kita ketahui, kita bisa lebih cepat memahami dan mengingatnya. Misalnya, jika kita belajar tentang aliran listrik, kita bisa membandingkannya dengan aliran air untuk memudahkan pemahaman konsep tersebut. Melakukan diskusi kelompok adalah cara lain yang efektif untuk memperkuat pemahaman. Dalam diskusi, kita bisa berbagi pandangan dan ide, serta mendapatkan perspektif baru dari orang lain. Hal ini bisa membantu kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan memperdalam pemahaman kita tentang materi yang sedang dipelajari. Diskusi juga bisa merangsang otak untuk berpikir lebih kritis dan analitis. Selain itu, mencoba untuk mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari bisa sangat membantu. Misalnya, jika kita belajar tentang konsep ekonomi, kita bisa mencoba melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam bisnis atau keuangan pribadi kita.
Dengan cara ini, kita bisa melihat relevansi dari apa yang kita pelajari dan bagaimana hal tersebut dapat berguna dalam kehidupan nyata. Membuat catatan yang efektif juga sangat penting. Catatan yang baik harus ringkas tetapi mencakup poin-poin utama dari materi yang dipelajari. Menggunakan warna-warna berbeda dan diagram bisa membantu membuat catatan lebih menarik dan mudah diingat. Catatan yang baik juga harus mudah dibaca kembali untuk review di masa mendatang. Menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran juga bisa sangat membantu. Ada banyak aplikasi dan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu kita belajar dengan lebih efisien. Misalnya, aplikasi yang menyediakan latihan soal interaktif, video pembelajaran, atau bahkan platform diskusi online bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman kita. Terakhir, penting untuk tetap termotivasi dan memiliki tujuan yang jelas dalam belajar. Menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan realistis bisa membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Mengetahui apa yang ingin kita capai dan mengapa itu penting bagi kita bisa memberikan dorongan ekstra untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan otak kita. Bagaimana menurut kalian? Apa teknik atau metode yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman kalian? Apakah ada teknik yang belum pernah kalian coba, tapi ingin kalian pelajari lebih lanjut? Berikan komentar dan diskusi dengan kami di kolom komentar.